Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dari lagu Garuda Pancasila yang kita sudah nyanyikan tadi, ternyata lagu tersebut ada kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini. Jadi, materi pelajaran kita hari ini adalah makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar. Nah, sebelum itu, apa itu Pancasila ya? Pancasila berakar dari bahasa Sanskerta, artinya panca bermakna 5, sementara sila bermakna dasar. Dengan demikian, Pancasila melambangkan 5 dasar negara Indonesia. Selanjutnya, mari kita baca teks Pancasila bersama-sama dengan suara yang lantang ya. Selanjutnya kita masuk ke materi makna sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama maknanya mengakui adanya Tuhan dan menghormati agama lain. Sila 2 menghargai sesama manusia dan memperlakukan dengan baik. Sila ketiga menyatukan semua elemen bangsa untuk hidup rukun. Sila 4 mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima mewujudkan keadilan bagi semua warga negara. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sila pertama, contoh penerapan di lingkungan keluarga. Pertama, melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga. 2, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. 3, toleransi kepada anggota keluarga yang berbeda agama. 4, berdoa bersama keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah, contoh penerapannya pertama, bermain dengan semua teman walau berbeda agama. Kedua, toleransi antar sekolah. 3, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, contoh penerapannya yang pertama, memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Kedua, saling menghargai perbedaan agama antar masyarakat. Ketiga, tidak memaksa suatu keyakinan kepada orang lain. Dan keempat, tidak berbicara buruk dengan orang yang berbeda agama. Selanjutnya, sila kedua. Nah, contoh di lingkungan keluarga yang pertama, saling membantu dalam membersihkan rumah. Kedua, saling menyayangi antara anggota keluarga. Ketiga, rukun dengan saudara. Dan yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun kepada orang tua. Selanjutnya di lingkungan sekolah, yang pertama menghormati guru di sekolah, kedua bersikap sopan dan santun kepada warga sekolah, ketiga mengucapkan salam dan permisi saat bertemu guru atau orang yang lebih tua, yang keempat menolong teman yang jatuh di lingkungan sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, contoh penerapannya yang pertama tidak semena-mena kepada orang lain, kedua menunjukkan kepedulian dan saling
saling menolong. Ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga. Di lingkungan keluarga, contoh penerapannya yang pertama, bekerja sama saat membersihkan rumah. Kedua, menjaga nama baik keluarga dimanapun dan kapanpun. Ketiga, hidup rukun dan tidak bertengkar dengan anggota keluarga. Dan yang terakhir, tidak mengadu domba antar anggota keluarga. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, hidup rukun dan tidak bertengkar dengan teman sekolah. Kedua, melaksanakan piket di sekolah. Ketiga, kerja bakti membersihkan sekolah. Keempat, mengikuti upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air. Dan selanjutnya di lingkungan masyarakat, contoh penerapannya yang pertama, berpartisipasi gotong royong di masyarakat. Kedua, melestarikan budaya daerah. Ketiga, menjaga kerukunan masyarakat. Dan yang keempat, saling menghargai antar sesama. Selanjutnya di sila keempat, di lingkungan keluarga, contoh penerapannya yang pertama, berdiskusi bersama anggota keluarga. Kedua, menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah. Yang ketiga, menghormati pendapat saudara saat berdiskusi. Dan yang keempat, setiap anggota keluarga menerima dan menghargai keputusan bersama. Selanjutnya di lingkungan sekolah, contoh penerapannya yang pertama, bermusyawarah menentukan ketua kelas. Kedua, berani mengajukan pendapat saat musyawarah. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat, contoh penerapannya yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Kedua, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Ketiga, sopan dan santun saat mengemukakan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya, sila kelima. Dalam lingkungan keluarga, contoh penerapannya yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang tua untuk menuruti keinginan di luar batas kemampuan mereka. Kedua, tidak mengambil barang milik anggota keluarga tanpa seizinnya. Ketiga, tidak bersikap semena-mena terhadap anggota keluarga. Dan keempat, anggota keluarga berbagi makanan kepada tetangga yang membutuhkan. Selanjutnya di lingkungan sekolah, contoh penerapannya yang pertama, bersikap adil kepada teman. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekolah. Ketiga, mentaati tata tertib sekolah. Yang keempat, tidak boros dalam menggunakan uang saku. Yang terakhir di lingkungan masyarakat, contoh penerapannya yang pertama, bersikap adil terhadap perbedaan yang dimiliki baik dari ras, suku, agama, dan lainnya. Dua, membantu orang lain yang tengah mendapatkan musibah. Ketiga, menunjukkan rasa cinta tanah air di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Nah, ada sebuah gambar. Dari gambar tersebut termasuk penerapan sila Pancasila keberapa dan terjadi di lingkungan apa. Gambar tersebut termasuk penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, gambar selanjutnya termasuk penerapan sila Pancasila keberapa dan terjadi di lingkungan apa. Gambar tersebut termasuk penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terjadi di lingkungan sekolah. Nah, materi terakhir, manfaat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya adalah Pancasila mengajarkan nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila mengandung makna yang membentuk sikap dan perilaku setiap warga negara.
Dengan mengamalkan Pancasila, kehidupan menjadi harmonis, adil, dan damai. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.